I never thought I'd feel like this. Yeah. I never thought I'd feel like this. Ooh, never thought I could. I never thought I'd feel like this. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di momen-momen bulan puasa nih Bang. Nah, Tanggal 27 Maret 2023 di hari Senin. Kita biasanya kan melakukan ANEF. Nah, sekarang teman-teman di potvlog gue PP95 Channel, sekarang gue akan ngebahas tentang tugas dan fungsi dari Direktorat Binmas. Nah, kebetulan di sini ada senior gue nih, Bang Dadia. Siap. Angkatan berapa Bang? Izin Bang? 90. Akpol 90 Bang ya? Dira Waduh, Brata, siap. Bakalan Dira Brata. Siap, beda 5 tahun, jauh sekali Bang. Mohon maaf Bang. Udah sepuh. Bukan Bang, tapi nggak diraguin lagi teman-teman. Keren Doski. Cara kerjanya ada juga Bang Rovan. Siap. Akpol berapa Bang? Siap, 2006. 2006. Waduh, keren. Nah, beliau nih nanti yang mengawaki tentang tugas-tugas fungsi di Binmas. Binmas itu apa Bang? Mohon izin Bang. Kira-kira bisa Binmas itu dijelaskan bimbingan masyarakat. Siap. Jadi bagaimana kita memberikan beban masyarakat, intinya supaya masyarakat jadi polisi bagi diri sendiri. Iya. Terhindar dari korban, kejahatan, tidak jadi pelaku kejahatan. Siap. Nah, itu salah tugasnya. Ada 3 tugas, preventif, represif, preventif, dan preventif. Kita di preventif ya. Oh, siap, Gimana supaya siap. membentuk masyarakat yang peduli terhadap Kamtibmas. Itu salah satunya. Nah, Intinya jumlah itu. Binmas itu sendiri ada berapa kira-kira Bang? Kalau Binmas itu anggota kita sekitar hampir 100 ya. Iya. 80 sekian 100 dengan Iya. PAL. Nah, di bawahnya itu ada para kasat Binmas. Dan di bawahnya lagi sebagai ujung tombak Iya. yang selalu di kategori masyarakat ada Babin Kamtibmas. Wah. Jumlahnya sekitar 912. Siap. Babin Kamtibmas. Kalau preventif yang tadi Abang sampaikan, Preventif ya. preemptif dan preventif ini merupakan sebuah leading sektornya dari Binmas. Apakah ini betul-betul efektif dan terasa oleh masyarakat dengan jumlah kejahatan yang ada? Kira-kira bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Tentu dengan jumlah Babin Kamtibmas yang 912 itu belum bisa meng-cover ya. Iya. Bayangkan satu babin, satu kelurahan, satu polisi, satu kelurahan harus membawa berapa RW. Di Jakarta ini satu kelurahan bisa 20 RW, 30 RW. Iya. Besar sekali, bahkan di Bekasi sampai hampir 50 RW. Iya. Itu tidak bisa meng-cover. Tidak bisa. Oleh karena itu tentunya harus ada terobosan, harus ada cara-cara yang jitu untuk bagaimana supaya membantu tugas Babin Kamtibmas supaya bisa sering ketemu masyarakat. Sering ketemu masyarakat. Dan kami dengar dari program Bapak Kapolri ini kan ada Jumat Curhat. Iya. Terus di breakdown kembali oleh Bapak Kapolda kita nih. Itu dia. Ada namanya polisi RW. Iya. Betul ya? Betul. Kira-kira apa nih penjelasan Ini Bang nanti Diri? secara teknis Pak Rovan, Kaposponya nih beliau langsung ditugaskan Akpol 2006 yang memang punya masih ini gres lah. Jadi saya sedikit menyampaikan, nah ini program luar biasa polisi RW ini dari penjabaran dari Jumat Curhat. Nah kan tadi saya sampaikan di awal jumlah babin sangat terbatas. Nah tentunya harus ada kaki-kaki itu jaringan-jaringan itu. Ya polisi RW ini. Polisi RW. Nah luar biasa dengan di kelontor polisi RW saat ini dengan jumlah hampir 9.000 sekian RW sudah tercover semuanya dengan anggota itu kan 9.160 ya. Iya. 9.160. Ini bukan hanya babin tapi seluruh fungsi kepolisian. Jadi semua polisi walaupun bukan di Binmas menjadi polisi. Juga anggota Pak Putra juga saya juga ada. siap Pak. Wah, kami siap. Polisi RW ini tidak hanya brigadir. Paling kecil pangkatnya brigadir ya Pak. Brigadir. Kita tidak Pak. Brigadir sampai perwira. Sampai pamen. Oke. Nah itu bagaimana supaya ketemu masyarakat hingga terasa masyarakat bahwa ada kehadiran polisi di situ. Dan kita prioritaskan yang dekat dengan RW-nya. Sudah diatur oleh Pak Rovan. Ini yang ngeset Pak Rovan nih. Ini arsiteknya ini nih. Hebat. Jadi direktornya lah, ini. Jadi cover tidak jauh dari rumahnya, lingkungannya. Minimal satu kelurahan ya. Satu kelurahan minimal. Jadi satu RW
satu kelurahan atau minimal RT? jadi polisi itu tinggal di satu kelurahan. Kalau bisa di satu RW itu. Satu RW itu, sudah ya. kita plotting di satu RW. Jadi Pak RW ini nggak sendirian, Pak RW kan tugasnya berat sekali. Iya. Dari semua masalah sosial, bahkan rumah tangga cerai juga lapor Pak RW. Nah, di situ polisi hadir untuk masalah Kamtibmas itu. Oke. Nah, selain ada konsep polisi RW, kan selain tugas sebagai pembimbing masyarakat, ada beberapa Pam Swakarsa nih. Ada Satpam, ada security dan selain dan sebagainya. Kira-kira tugasnya apa lagi nih, Bang? Selain kita yang kita mensupport program Pak Kapolda Polisi RW, tugas pokok dari fungsi Bimas ada berapa subdit, Mas. Salah satunya subdit Satpam beliau nih. Ini bagaimana Satpam Pam Swakarsa ini dan Kamling di lingkungan nanti dididik oleh beliau. Ada Gada Pratama, Gada Bandi, ini beliau nih yang Pak Rofan. Hingga dengan kewenangan terbatas, pelaksanaan tugas kepolisian. Ada lagi subdit itu yang menggandeng ulama. Subdit Tipsos namanya. Ada satu lagi yang ada kaitan dengan RW, itu subdit Babin Kamtibmas. Nah, dengan kelompok seluruh komunitas ada subdit Polmas namanya. Ada lagi ya? Ada lagi, jadi berapa subdit. Tugas Bimas ini sebetulnya kalau dikatakan berat, tapi butuh apa ya? Butuh keikhlasan untuk tugas Bimas itu. Karena sering ketemu masyarakat, merasa senyum dan sebagainya. Pak Putu lah, yang selalu merasa senyum. Bukan senyum murahan. Tapi ini merupakan tantangan kita ke depan, bukan hanya Polri dan Polda Metro Jaya khususnya, tapi buat kita semua. Untuk mewujudkan Indonesia ini lebih maju, lebih sejahtera, menuju Indonesia emas. Begitu Bang ya? Luar biasa. Jadi teman-teman, nanti kita akan boleh melihat Bang ya? Boleh nanti langsung dengan bagaimana tugas dan sebagainya. Khusus masalah polisi RW, tekniknya beliau. Tentang teknis, taktis dan strategi ke depannya bagaimana Polda Metro Jaya mengangkat citra ini menjadi lebih baik dan dicintai oleh masyarakat khususnya DKI Jakarta. Mungkin satu lagi Pak Putu, ada slogan Pak Kapolda yang memang harus kita selalu gelorakan. Mengungkap kejahatan ada sebuah kebanggaan, tetapi mencegah kejahatan sebuah kemuliaan. Nah, di sini Bimas itu. Waduh, hebat luar biasa Pak Kapolda. Ini kita punya Pak Kapolda top lah. Top Marco top pokoknya. Kita ini luar biasa beliau. Saya termasuk yang sangat apresiasi dengan beliau. Waduh, Bang, program polisi RW. Sepatu berat. Pokoknya top lah kita sebagai pembantu beliau, sangat bangga lah dengan program beliau. Sekali lagi terima kasih Pak Direktur sebagai pemimpin dari Direktorat Bimbingan Masyarakat dalam mengemban fungsinya, sehingga masyarakat ini agar kita mengantisipasi kejahatan-kejahatan yang akan terjadi dan sehingga masyarakat ini lebih mencintai Polda Metro Jaya khususnya. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Thank you. Luar biasa. I never thought I'd feel like this. Oke, brother, kita sekarang mau lihat nih, ini apa nih? Mereka nih tugasnya apa aja nih? Gue pingin tahu nih. Mereka sedang ngapain? Ini puasa semua nggak, adik-adik? Siap apa? Siap puasa atau tidak? Siap puasa. Kuat ya sampai sore ya? Wah, barokah buat kalian semua ya. Iya, coba mungkin Bang Rofan bisa menjelaskan sedikit secara teknis apa sih yang mereka lakukan nih? Jadi di posko ini kita ada 12 bintara muda dan ada 12 perwira Pak Posko yang ditugaskan masing-masing untuk mengawaki menjadi LO di Polres masing-masing. Jadi tugasnya mereka menginput, dan di sini juga kita merangsang Polres-Polres untuk lebih giat. Dan apabila ada inovasi atau kreativitas dari Polres lain, kita salurkan ke Polres yang lain. Polres ini sudah berbuat ini, sehingga merangsang Polres yang lain ini berlomba-lomba menciptakan kreativitas. ATM lah ya. ATM, ya. Amati, tiru, modifikasi. Oke, nah terkait dengan program Bapak Kapolda kita tentang polisi RW, ini masuk input data di sini atau bagaimana? Jadi di sini untuk input data, kontrol data terhadap kegiatan penugasan polisi RW yang dimasukin
ke aplikasi Ada Polisi. Ada polisi. Ada Polisi. Masuk ya. Itu program aplikasi lain lagi ya? Iya. Oke, dan itu kira-kira signifikan nggak angkanya dalam mendongkrak atau meningkatkan kepercayaan masyarakat atau publik terhadap Polri ini? Jadi berdasarkan penelitian, turunnya kepercayaan masyarakat itu indikatornya karena kurangnya komunikasi, Ya. interaksi antara masyarakat dengan polisi. Polisinya. Sehingga kurangnya informasi tersebut, gap antara masyarakat dan polisi, coba kita produksi melalui program Polisi RW. Sehingga untuk periode semester pertama ini, yang diutamakan adalah bagaimana polisi hadir, interaksi dan komunikasi saja dulu. Di mana dia datang hanya mendengar saja. Karena ada masyarakat yang tidak tahu ternyata di RW-nya ada polisi. Ada polisi. Ada ya? polisi. Sampai sebegitunya nggak tahu ya? Nggak tahu ada polisi. Waduh, kebangetan itu kalau gitu polisi. Jadi harus gimana tuh? Padahal kan prinsip polisi kita ada, kita ada doktrin dulu. Polisi 1 kali 24 jam wajib mengenal lingkungan. Wah, harus lebih dari kayak UGD dong. Dipaksa Pak Kapolda untuk ketemu masyarakat. Nah, jadi memang ini Polisi RW ini kita mau memaksa anggota untuk belajar berkomunikasi. Karena itu yang sangat kurang, berkomunikasi dan empati. Karena beberapa case sebelum ini seperti di Polsek Tanah Abang atau polsek yang lain, ada masyarakat melaporkan motor hilang, Pak, motor saya hilang. Ya Ade, kemarin di situ juga hilang kan. Kurangnya empati dan komunikasi, itu ilmu komunikasi yang coba. Makanya program Kapolda ini yang penting anggota turun dulu, kemudian nanti kita akan bekali mereka dengan ilmu komunikasi dan empati. Nah, dengan beberapa kasus yang sudah mulai terungkap, ya curhat-curhatannya masyarakat, terus ada yang curhat, Bang, saya nggak ada duit karena saya di PHK. Itu ada yang begitu? Ada. Kira-kira atau curhat patah hati mungkin. Bang Raufan ini kan ganteng nih, Polteng, polisi ganteng, ya masih single ya, Bro? Sudah nikah. Anak berapa, Bro? Anak 2. Anak 2. Tetap setia sampai akhir ya? Tetap setia. Sesuai nama batalion. Apa tuh? 38 setia. Oh, 38 setia. Dan ini banyak sekali privatnya, Pak. Tentunya sekolahnya udah ke luar negeri dan sebagainya ya. Ini ada lambang FBI kan. Saya junior abang juga. Junior apa? Di FBI. Oh. Iya. Ini pengalaman yang tentunya insya Allah bisa memberikan berkah kepada Polda Metro Jaya dalam mengabdikan diri kepada masyarakat dan bangsa, khususnya masyarakat DKI Jakarta. Terima kasih teman-teman. The power of silaturahmi. Oke. The power of silaturahmi. Ya. Thank you. I never thought I'd feel like this. Selamat siang, perkenalkan saya Bribka Ahdiat Aji Putra. Kami dari Direktorat Ditbinmas Polda Metro Jaya akan menjelaskan tentang pelayanan masyarakat khususnya di Subdit Satpam Polsus Ditbinmas Polda Metro Jaya. Di mana di Subdit Satpam Polsus Ditbinmas Polda Metro Jaya kami melaksanakan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan perpanjangan KTA atau penerbitan ijazah dan KTA Satpam. Sebelumnya, untuk mendapatkan ijazah dan KTA Satpam, sebagai anggota Satpam harus melaksanakan pelatihan, di mana nanti untuk bagian pelatihan akan dijelaskan oleh Pak Edwin. Di mana Pak Edwin untuk persyaratan pelatihan untuk melaksanakan pelatihan terbit ijazah dan KTA. Kalau sesuai Perkap 24 tahun 2007, persyaratan peserta pelatihan garda pertama. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Kemudian lulus tes kesemataan dan kesehatan. Lalu lulus psikotes. Kemudian kita lanjut lagi tes bebas narkoba, serta menyertakan surat keterangan catatan kepolisian. Untuk minimal paling rendah sekolah menengah umum untuk pendidikannya. Untuk tinggi badan, untuk pria minimal 165 cm dan untuk wanita 160 cm. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 30 tahun. Itu untuk
Gada Pratama. Kemudian untuk Gada Madya, sama seperti Gada Pratama, nah, lebihnya hanya menyertakan ijazah Gada Pratama. Itu aja untuk persyaratan Gada Pratama dan Gada Madya, Pak Adiat. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan terkait dengan pelayanan rekomendasi penerbitan surat izin operasional BUJP baik baru dan perpanjang yang akan dijelaskan oleh Pak Taufan. Pada Subdit Bin Satpam Polsus Ditbinmas Polda Metro Jaya juga terdapat seksi pengawasan jasa pengamanan atau biasa disebut Siwasjaspam. Pada Siwasjaspam ini khusus untuk melayani para BUJP yang ingin menerbitkan surat izin operasional mereka. Pada surat izin operasional yang baru, mereka harus melewati serangkaian proses, di mana proses tersebut mereka harus melalui web atau aplikasi yang sudah disediakan oleh Korbinmas Baharkam Mabes Polri, yaitu Binmas Online System versi 2. Dari proses-proses tersebut, setelah dilalui dan sudah sampai tahap yang akhir, sudah juga melalui pembayaran PNBP yang sudah disediakan, baru staf dari Siwasjaspam akan melaksanakan audit ke perusahaan yang mengajukan SIO atau surat izin operasional tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas waktu diberikan kepada saya untuk sedikit menguraikan, menjelaskan garis besar tentang subdit yang saya pimpin. Ya. Alhamdulillah saya dapat amanah menjadi Kasubdit Bintipsos, ya, Kepala Subdirektorat Pembinaan Ketitipan Sosial Ditbinmas Polda Metro Jaya. Fungsi Bimas fungsi yang sangat strategis, ya, karena punya tugas pada fase preemptif, ya, mencegah adanya niat. Luar biasa itu, tugas kami itu. Kami tanamkan kepada anggota kami, tanaman pada diri Anda masing-masing selaku anggota Bimas untuk berpikir, ya, bagaimana kita ini mencegah supaya masyarakat, ya, tidak ada niat untuk berbuat yang melanggar yang bertentangan dengan Harkam Tipmas. Kemudian realisasi di lapangannya atau keluarnya adalah, ya, kami upayakan seefektif mungkin. Ketika kami menyentuh baik itu pemuda, ya, anak, wanita, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, kemudian juga narapidana yang juga salah satu daripada sasaran kami lakukan pembinaan, juga termasuk Saka Bayangkara. Itu, ya. Intinya untuk si Binpinakta kami berupaya, ya, dengan kekuatan yang ada, ya, kami bisa membangkitkan mereka supaya bersama kami pro Madani, ya, aktif Harkam Tipmas, ya, mendukung kami supaya kami sukses ketika kami bermain di fase preemptif menghilangkan niat, ya. Ini juga nggak lepas daripada arahan Bapak Kapolda, ya. Beliau sangat concern, beliau sangat menekankan bahwa ketika kita ungkap kasus itu kebanggaan, tapi ketika kita bisa mencegah itu adalah suatu kemuliaan. Artinya ketika kami bermain di dunia Bimas ini, di fase preemptif ini luar biasa menurut saya. Kita tidak hanya mencegah kesempatan, tapi menghilangkan niat. Luar biasa ini. Ketika orang itu nggak punya niat, pasti tentunya meminimasi orang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Saya itu positif sekali, saya. Rutinitas tiap bulan kami laksanakan untuk yang ormas kami laksanakan 2 kali sebulan. Untuk yang komunikasi masyarakat juga FKPM juga kami laksanakan 2 kali sebulan. Jadi untuk kegiatan kami sebulan ada 4 kali kegiatan dalam hal pembinaan kemasyarakatan dengan ini Polmas. Saya AKBP Vivik Cangkung, jabatan saat ini sebagai Kabak Bin Opsnal Ditbinmas Polda Metro Jaya. Job description Kabak Bin Opsnal adalah melaksanakan pembinaan manajemen, pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta menyelenggarakan kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka keamanan dan mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program-program kegiatan Ditbimas, termasuk manajemen, operasional, pengendalian, analisis, dan evaluasi pelaksanaan operasional dan program Ditbimas Polda Metro Jaya.